Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita berjumpa kembali belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Malam hari ini kita akan didampingi oleh Bapak Ilmi. Dan mudah-mudahan ya peserta piloting 2 baik piloting 2 maupun piloting 3 semuanya diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam ujian nanti ya. Apalagi yang piloting 2 besok ya, sesi terakhir itu besok. Semoga semuanya lancar ya Bu ya. Dilancarkan, nggak ada hambatan suatu apapun. Amin. Ya Allah. Dan sebelum kita memulai pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Malam hari ini kita akan ada pemantapan soal UTBK ya, apalagi untuk persiapan piloting yang besok nanti ujian, dan juga jika ada yang telah selesai modulnya, modul UKIN untuk piloting 3 bisa dikirim ke Pak Ilmi. Nanti akan dibahas bersama nanti mungkin ada perbaikan yang harus dilihat lagi gitu sama Pak Ilmi. Ya, malam hari ini saya serahkan pada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, ilmu yang bermanfaat, dan juga Bapak Ibu yang piloting 2 untuk besok diberikan kelancaran ya Bapak Ibu ya. Semoga sukses semuanya. Usaha-usahanya itu diijabah dan dikabulkan untuk bisa lulus. Amin. Baik, tentunya Bapak Ibu jangan lupa untuk tersenyum Bapak Ibu ya. Jadi seberat apapun kita harus tersenyum Bapak Ibu. Nah itu ya. Jadi tidak boleh gemetar, tidak boleh grogi, tidak boleh nervous dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya, karena memang ujian itu tidak bisa kita hindari Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa apa Pak? Yang bisa kita jalani ya. Dijalani dengan penuh semangat, yaitu dengan semangat lahir maupun batin Bapak Ibu ya. Gimana Bu Elo? Sudah siap? Oke, insyaallah Pak. Oke, sudah tidak gemetar lagi ya? Iya. Pak. Mudah-mudahan dada semua peserta itu nanti dilapangkan ya. Jadi dadanya dilapangkan, urusannya dimudahkan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjawab soal-soalnya Bapak Ibu ya. Nah, bocoran saja bahwasanya soal-soal itu hampir mirip dengan yang ada di tryout Bapak Ibu. Jadi yang kita bahas mulai dari pertama kemarin sampai hari ini masih terkait dengan soal-soal tryout Bapak Ibu. Nah, soalnya tidak jauh beda dengan yang sudah kita pelajari. Jadi ingat sekali lagi kata kuncinya harus dipegang teguh sehingga Bapak Ibu nantinya bisa menjawab soal dengan sebaik-baiknya. Baik. Pada malam hari ini saya izin untuk melanjutkan pembahasan soal terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Oke, kita sudah sampai pada nomor yang ke-36 Bapak Ibu. Kami persilakan ada salah satu yang bagian untuk membaca soal
silakan. Silakan. Ibu Elok silakan untuk membaca nomor 36. Silakan. Seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati seorang peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna, tujuan, dan pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan jika menjadi guru tersebut adalah A. Mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. B. Meminta peserta didik tersebut untuk keluar dari kelas sejenak untuk merenungkan perbuatannya dan meminta kembali belajar setelah berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut. C. Memberikan teguran keras di depan seluruh kelas agar peserta didik tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. D. Menyampaikan perilaku peserta didik tersebut kepada kepala sekolah dan orang tua untuk menemukan akar permasalahannya. E. Memaklumi perilaku peserta didik tersebut dan melanjutkan pembelajaran seperti biasanya serta mengajak peserta didik lain untuk memahaminya. Menurut saya yang A, Pak. Nah, yang E, Pak. Baik. Yang E? Ya. Oke. Ada yang A, ada yang E, Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus menemukan kata kunci yang ada di jawaban, yang ada di soal dulu, Bapak Ibu. Ternyata peserta didik ini memiliki masalah, ya, memiliki masalah di rumah dan berimbas ke sekolah, begitu. Nah, sebagai guru kita diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan peserta didik tersebut. Ya apa enggak Bapak Ibu? Apa langsung dilaporkan ke kepala sekolah? Kira-kira gimana? Apa langsung dilaporkan ke kepala sekolah? Tidak. Tanpa tahu dulu permasalahannya? Harus ditahu permasalahannya dulu. Oke, jadi harus diidentifikasi dulu untuk permasalahannya, Bapak Ibu. Nah, karena ini permasalahan pribadi, maka harus diselesaikan secara empat mata ya di sini ya. Maka jawaban yang tepat dan bobotnya paling tinggi adalah yang A, Bapak Ibu. Yang B, C, D, dan E ini enggak ada salahnya Bapak Ibu. Cuman kita disuruh mencari bobot nilai yang paling tinggi dan paling bijaksana. Jadi jawaban yang paling bijaksana adalah yang A ketika menemukan hal-hal semacam ini Bapak Ibu. Ya, jadi tidak langsung dilaporkan ke kepala sekolah, tapi harus diidentifikasi dulu dengan cara mengajak peserta didik tersebut untuk berbicara secara pribadi. Ya. Kenapa secara pribadi? Untuk menghindari supaya rahasianya tersebut tidak diketahui oleh peserta didik lainnya sehingga tidak malu Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya nomor 37 berarti sudah siap bertempur ini ya. Oke, 37 silakan. Nomor 37 silakan. Ibu Darawati bisa membacakan nomor 37? Ya, silakan Bu. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Suatu hari Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda yang juga seorang guru memberikan nilai yang tidak adil kepada beberapa peserta didik karena alasan pribadi. Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru. Sebagai rekan kerja sekaligus guru, yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini dengan tetap
menerapkan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran adalah A. Mengabaikan masalah ini karena tidak ingin terlibat konflik dengan rekan kerja dan fokus pada pekerjaan Anda sendiri. B. Mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan rekan kerja tersebut secara anonim ke komite etik sekolah untuk ditindaklanjuti. C. Mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasan yang menasihatinya agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. D. Mendiskusikan masalah ini dengan kepala sekolah dan meminta agar kepala sekolah menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. E. Menegur rekan kerja tersebut secara langsung di depan guru-guru lain agar dia merasa malu dan tidak mengulangi. C. Pak, mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasan dan menasihatinya agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. Oke, baik. Ini hampir mirip dengan yang tadi ya, yang 36 ya. Jadi intinya kita masalah pendekatan pribadi, personal. Pak. Iya, pendekatan personal terlebih dahulu Bapak Ibu. Iya. Oke. Baik. 38, silakan Bapak Ibu. 38. Kami persilakan. Bergiliran. Saya, Pak. Ya, silakan Ya, Bu. silakan. Setelah mengajar 1 semester, Anda menyadari bahwa beberapa metode pengajaran yang Anda gunakan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi perkembangan peserta didik. Anda ingin meningkatkan efektivitas pengajaran Anda di semester berikutnya. Bentuk refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta didik yang bisa Anda buat adalah B. Mendiagnosa metode pengajaran yang mereka anggap efektif dan merencanakan strategi baru berdasarkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. Iya. Jawabannya memang B ya Bapak Ibu. Jadi ketika terjadi permasalahan yang seperti ini Bapak Ibu, jadi metode pengajaran yang kita gunakan ini tidak membuahkan hasil maksimal ya. Ini kan ada kasus seperti ini ya, permasalahan seperti ini. Nah, kita membutuhkan refleksi Bapak Ibu. Refleksi itu artinya juga sama dengan evaluasi ya. Membutuhkan evaluasi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yaitu mendiagnosis ulang ya metode pengajaran yang kita perlukan itu kira-kira apa gitu ya, dan merencanakan strategi baru ya. Jadi ini sudah sangat cocok. Oke, ada yang ditanyakan nomor 38 Bapak Ibu? 30. Sudah sesuai ya? Jadi memang kalau tidak sesuai maka kita ganti dengan strategi yang baru berdasarkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. Nah, tanpa melibatkan peserta didik ini berarti tidak berfokus pada peserta didik Bapak Ibu ya, tidak memenuhi kebutuhan peserta didik, maka jawaban A itu tidak tepat ya, tidak tepat. Oke. Lanjut berikutnya nomor 38 Bapak Ibu, silakan. 39. Ibu Eni Santi, silakan Bu Eni. Ya. Bu Eni Santi silakan untuk membacakan nomor 39. Ya. Setelah mengikuti berbagai perlu yang digunakan dalam pembelajaran, cara yang bisa hasil, mohon maaf saya kata
Monggo dilanjutkan dengan teman yang lainnya. Oh, ini ya. Ibu Laila, silakan Bu Laila. Dicoba Bu Laila. Ya, oke. Setelah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri, Anda mendapatkan banyak metode baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Cara yang bisa Anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri ini agar kualitas pembelajaran meningkat adalah A. Menyimpan metode baru yang dipelajari untuk digunakan di masa depan karena merasa saat ini sudah memiliki metode yang cukup baik. B. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik, kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkannya di kelas. C. Mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji cobakan penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didiknya. D. Menerapkan semua metode baru secara bersamaan tanpa menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. E. Memilih beberapa metode yang dianggap dan menerapkannya di kelas tanpa melakukan evaluasi. D dan E ini salah menurut saya ya. Yang B, mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik, kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkannya di kelas. Ya, betul sekali. Yang B ini berpusat pada peserta didik ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus memenuhi kebutuhan peserta didik. Itu kata kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mengikuti pelatihan mandiri, pelatihan pengembangan diri, itu kita lihat dulu, tetap kita lihat dulu kebutuhan peserta didik kita, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Ya, oke. Lanjut, berikutnya yang nomor 40 Bapak Ibu, silakan nomor 40. Silakan. Bapak Kurniawan Abud, silakan. Silakan Pak. Ya. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan empati dalam kelas untuk memastikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tindakan yang harus Anda ambil jika menjadi guru tersebut adalah A. Memberikan tugas kelompok yang mendorong kolaborasi antar peserta didik sambil aktif berkeliling kelas untuk memberikan bantuan dan dorongan saat diperlukan. B. Memberikan kuis singkat di awal setiap pelajaran untuk mengecek pemahaman peserta didik namun tetap fokus pada metode pengajaran tradisional. C. Memahami sesi tanya jawab dan akhir setiap pelajaran, memberikan poin tambahan bagi peserta didik yang aktif bertanya atau menjawab pertanyaan. D. Mengatur waktu khusus di luar jam pelajaran untuk sesi bimbingan individu dengan peserta didik yang mengalami kesulitan, mendengarkan masalah mereka, dan memberikan bantuan tambahan secara personal. E. Menggunakan metode ceramah dengan memberikan contoh-contoh praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan sesekali mengajukan pertanyaan untuk memastikan perhatian peserta didik. D. Yang mana Bapak Ibu? D Pak. Yang D. Ini permasalahannya kan satu, kesulitan memahami materi ya. Kemudian yang kedua, kurang berpartisipasi aktif. Nah, terus kita disuruh untuk memastikan bahwa kelas tersebut itu pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Jadi kesulitannya ada dua di sini Bapak Ibu. Sulit memahami materi, kurang berpartisipasi aktif. Nah, supaya bisa mendorong partisipasi aktif itu kira-kira pakai apa ya Bapak Ibu ya? Pakai apa kita biasanya? Supaya aktif siswanya itu pakai apa Bapak Ibu? Yang D itu oke.
Untuk Yang B. anak yang kesulitan, oke. Tapi kira-kira dia bisa berpartisipasi aktif atau enggak? Mungkin Pak Ilmi yang A. Mungkin yang A, Pak Yang Ilmi. A. Iya, makanya tadi sepertinya lihat bintang tadi ya. Padahal bintang itu bukan berarti jawabannya benar, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini permasalahannya ada dua, Bapak Ibu. Satu itu kesulitan memahami materi. Kalau kesulitan berarti diberikan bantuan atau disebut apa biasanya itu scaffolding, Bapak Ibu. Scaffolding. Scaffolding. Di soal kemarin itu ada itu di nomor berapa itu ya? Di nomor atas ini kok kemarin kok. Scaffolding. Nah, ini. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Saya masih ingat masalahnya. Nah, ini scaffolding. Bagi anak yang kesulitan. Nah, sama dengan yang ini Bapak Ibu. Maka di sini peserta didik tersebut diberikan bantuan bagi yang kesulitan. Terus untuk berpartisipasi aktif supaya aktif itu dibuat dalam bentuk kelompok yang mendorong kolaborasi. Jadi yang dua-duanya dapat Bapak Ibu. Partisipasi aktifnya dapat, kesulitan dalam memahami materi juga sudah diselesaikan. Sementara yang D, mengatur waktu khusus di luar jam, ini hanya untuk tambahan Bapak Ibu. Tambahan untuk yang mengalami kesulitan, tapi di sini tidak ada berpartisipasi secara aktif. Ya. Oke. Baik, jadi besok kalau mencari kata kunci di soal, Bapak Ibu harus jeli ya. Kalau memang masalahnya dua ya, solusinya di sini juga harus dua, Bapak Ibu. Oke, baik, ya selanjutnya. Wah, ini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan Bapak Ibu. Sudah jelas, Pak. Kemarin juga kata kuncinya itu kan berpusat pada peserta didik, itu biasanya dibuat dalam bentuk kelompok, dalam bentuk diskusi, kan gitu ya biasanya. Berpusat pada peserta didik, presentasi, menanggapi presentasi temannya itu berpusat pada peserta didik. Itu kemarin ada di soal nomor berapa ya Bapak Ibu? Masih ingat? Yang berpusat pada peserta didik? Masih ingat belum? Masih ingat enggak Bapak Ibu? Nomor berapa itu kemarin ya? Berpusat pada peserta didik. Nah, ini kemarin. Ada di atas Bapak Ibu ya. Nanti bisa dipelajari lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nomor 41, silakan. Ya, nomor 41. Seorang guru mengamati, saya Bu. Iya, Bu. Seorang guru mengamati bahwa beberapa peserta didik sering terlibat dalam kegiatan bermain yang berisiko saat beristirahat, seperti memanjat pagar dan berlari di sekitar area yang licin. Guru khawatir hal ini dapat membahayakan keselamatan mereka. Tindakan yang seharusnya guru tersebut lakukan untuk menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik adalah mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Dan mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Sama itu ya. Dia mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan kekhawatiran tentang keselamatan dan meminta mereka untuk memberi tahu anak-anak mereka tentang bahaya bermain di tempat berisiko. Memberikan teguran keras dan hukuman kepada peserta didik
terlibat dalam kegiatan berisiko untuk menekankan pentingnya keselamatan. Monggo Bapak Ibu yang mana? Kalau yang A bagaimana Pak? Yang Saya C, yang C Pak. yang A. Yang AC, Pak. Yang A dengan C kan dia sama. Oke, kita deteksi dulu untuk kata kuncinya Bapak Ibu yang ada di soal. Yang mana? Bermain yang berisiko. Bermain yang beresiko. Oke. Ya. Terus apa lagi? Kata kuncinya? Keselamatan beresiko. Kekhawatiran di guru. Sini, ya. Contohnya ini ya Bapak Ibu ya, contohnya ya. Ini contohnya. Berlari di sekitar area yang licin. Ya, memanjat pagar dan berlari. Ini contoh dari bermain yang beresiko. Bermain. Guru khawatir. Nah, ini gurunya khawatir. Membahayakan keselamatan. Membahayakan keselamatan mereka. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya, ini khawatir ya. Nah, kira-kira kalau gurunya khawatir, itu tindakan yang tepat gimana Bapak Ibu? Yang A ini bagus ini. Mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Jadi diarahkan ke tempat yang aman, terus diperkenalkan dengan permainan yang aman juga. Bagus. Itu yang Pak, C, jawaban A didik. sama C sama itu. Oke, C coba sama kita A lihat. sama. Mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif aman dan menyenangkan. A dan C sama. Ya, oke. A dan C sama. Terus yang D, mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk mendiskusikan kekhawatiran tentang keselamatan dan meminta mereka untuk memberitahu anak-anak mereka tentang bahaya bermain di tempat beresiko. Oke, bisa jadi. Ya, jadi kita punya dua pilihan ya. Jadi mengarahkan peserta didik atau mengadakan pertemuan. Kalau memberi teguran keras tidak. Tidak boleh. Kira-kira yang mana ini? Yang apa? Kalau seperti ini, kira-kira butuh diskusi dengan orang tua apa enggak, Bapak Ibu? Wong ini keselamatan dari. Kalau keselamatan itu sudah langsung diputuskan sendiri atau dengan orang tua kira-kira? Langsung, Pak. Langsung ya, jadi kita arahkan. Kalau kita khawatir ya kita arahkan. Nah, ini kenapa ada dua seperti ini ya? Ini kadang-kadang di soal itu kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu. Kemungkinan yang bagian ngetik dari soal tersebut itu ada kesalahan ya. Oke. Jadi bisa A bisa C ya, jawabannya sama ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Nah, kalau misalnya dalam soal kita menemukan pilihan jawaban ada yang seperti ini, Pak, kita jawab yang mana misalkan? Antara A dengan C ini kan sama, sedangkan menurut kita jawabannya itu yang benar yang A dengan C ini. Kira-kira kita harus jawab yang mana, Pak? Oke, baik, Ibu. Bisa saya terangkan di sini. Di sini adalah soal SJT. Jadi semua di sini ada poinnya, Bu. Poinnya. Iya, yang seperti ini ada poinnya semua. Jadi Bapak Ibu enggak usah khawatir. Kalau memang seperti ini bisa pilih A, bisa pilih C. Yang pasti keduanya memiliki poin yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Yang nanti paling rendah poinnya itu nanti yang E, Bapak Ibu. Yang E ini tahu yang B ini paling rendah karena mengabaikan, yang E ini
poinnya 2, ini poinnya 1, poinnya 2. Kemudian yang ini poinnya 3, yang ini poinnya 4 ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu silakan. Jadi seperti ini namanya soal SJT ya Bapak Ibu ya. Jadi kita dihadapkan dengan situasi, terus kita disuruh untuk menentukan sikap kita terhadap permasalahan tersebut. Kalau berkaitan dengan PCK pedagogik itu mesti ada benar ada salah Bapak Ibu jawabannya ya. Oke, sudah pasti baik. berarti Selanjutnya. Iya, izin jadi Pak. masih aman Bu. Ya, silakan. Seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurun secara signifikan. Sekolah memutuskan untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa guru untuk mencari solusi dan strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan pembelajaran adalah A. Menunggu instruksi lebih lanjut dari ketua tim sebelum mengambil tindakan atau mengajukan ide strategi meningkatkan hasil belajar. B. Mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan tim guna membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi serta berbagi ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran. Yang C. Menyusun rencana pembelajaran individu dan menerapkan di kelas sendiri tanpa melibatkan anggota tim lain. D. Mengumpulkan data dari peserta didik melalui survei atau wawancara untuk memahami penyebab menurunnya hasil belajar dan membagikan temuan tersebut kepada tim. E. Memberikan masukan hanya ketika diminta oleh anggota tim lain atau oleh ketua tim mengenai strategi meningkatkan hasil belajar. Menurut saya yang B. Menurut saya yang B, Pak Ilmi. Belajarnya menurun ya Bapak Ibu ya, permasalahannya ya. Iya, Pak. Kemudian apa lagi? Setelah belajarnya menurun dibentuk tim ya. Ya, tim kerja. Nah, dibentuk tim kerja. Jadi setelah tahu belajarnya menurun, dibentuk tim kerja lah. Tim kerja tersebut tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk mencari solusi kan? Tim kerja tersebut kan. Nah, mencari solusi dan strategi kan gitu ya. Jadi tim tersebut dibentuk untuk mencari solusi dan strategi. Nah, inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di sini sekali lagi kata kuncinya tujuan bersama Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan tujuan individu. Menunggu instruksi ini berarti bukan tujuan bersama. Ya. Ini di sini tidak ada yang salah benar ya Bapak Ibu ya, tapi kita nyari poin yang tertinggi. Ya. Nah, menunggu instruksi berarti kan tidak mencerminkan tujuan bersama ya gitu ya. Jadi kalau mencerminkan tujuan bersama berarti punya inisiatif kan gitu ya. Nah, walaupun tidak disuruh kan gitu ya. Mengusulkan bisa jadi kita bungkus dulu ini ya. Nah, oke. Bisa jadi ini yang terbaik ya. Oke. Terus mana lagi Bapak Ibu yang terbaik Bapak Ibu? Kalau ini menyusun rencana sendiri ini kan bukan tujuan bersama ya. Jelas ya yang C ya, enggak ya? Yang C Pak. Yang C. Enggak ya. Mengumpulkan dari peserta didik melalui survei atau wawancara untuk memahami penyebab menurunnya hasil belajar dan membagikan teman tersebut kepada tim. Bisa jadi yang D. Oke. Nah, memberikan masukan hanya ketika diminta berarti tidak tujuan bersama ya. Oke. Kita bandingkan Bapak Ibu antara B dan D ini yang terbaik yang mana kira-kira? Menurut saya yang B Pak Ilmi. Karena kalau yang B itu disertai dengan berbagi ide-ide untuk meningkatkan pembelajaran.
sedangkan yang D hanya mencari penyebabnya saja, penyebab menurunnya. Iya, betul. Jadi di sini Bapak Ibu survei ini dilakukan sendiri kan ya, terus dilaporkan ke tim. Tapi kalau yang B ini sudah ada kolaborasi bersama ya Bapak Ibu ya. Iya, rapat Pak. mingguan, membahas kemajuannya gimana, terus kita bisa ide-ide yang sudah kita kumpulkan tadi bisa kita tuangkan di rapat tersebut. Jadi lebih komplit yang mana? Lebih komplit yang B. Oke. Jadi besok dibandingkan seperti itu Bapak Ibu. Kita cari yang lebih komplit jawabannya. Oke, lanjut berikutnya. 43. Silakan. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua atau wali agar lebih cepat, lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua atau wali secara online tanpa adanya komunikasi langsung. B. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua atau wali untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah, serta mendengarkan umpan balik mereka. C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah dengan harapan orang tua atau wali akan terlibat dalam proses pembelajaran. D. Mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi pesan setiap minggu untuk mengingatkan orang tua atau wali tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak mereka. E. Mengundang orang tua atau wali untuk datang ke sekolah saat acara khusus dan memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembelajaran di rumah. Jawabannya B, Pak. B. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua. Mengadakan pertemuan rutin. Oke, baik. Kita warnai dulu. Kita bahas yang A. Menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh wali murid secara online tanpa adanya komunikasi langsung. Kurang cocok ya Bapak Ibu ya. Tanpa ya, ada. Nah ini. Kalau modulnya oke sih. Ya kan? Oke. Ya. Tapi di sini kok tanpa ada komunikasi. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Kemudian yang C, memberikan tugas tambahan ke peserta didik dikerjakan di rumah dengan harapan orang tua akan terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, kok di rumah aja dukungannya kurang, kok malah diberi tugas tambahan ya. Dukungan di rumah kurang, malah diberi tugas tambahan, kurang cocok. Yang D, mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi pesan setiap minggu untuk mengingatkan orang tua tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan, bisa jadi bagus. Ya. Kemudian mengundang orang tua wali untuk datang ke sekolah saat acara khusus dan memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam belajar. Ini hampir mirip ya. Hampir mirip dengan yang B, cuman bedanya di sini waktu khusus, tapi di sini rutin. Jadi lebih lengkap yang mana? Lebih lengkap yang B, Bapak Ibu. Jadi di sini pertemuannya dibuat rutin, bulanan misalkan. Terus di situ diberikan panduan strategi belajar di rumah. Terus ada umpan balik. Jadi ini sudah sangat lengkap Bapak Ibu. Poinnya paling tinggi ya. Oke, lanjut nomor 44. Ya, kita sampai 50 ya malam ini, selesai berarti ya. Sudah komplit ini ya, 50 soal ya. Oke, lanjut. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Ya, silakan Bapak.
Seorang guru ingin melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah A. Mengundang orang tua atau wali untuk datang ke kelas hanya saat acara tertentu seperti pameran karya peserta didik, tanpa melibatkan mereka secara rutin dan dalam pembelajaran. B. Menyusun modul pembelajaran yang sepenuhnya disusun oleh guru, kemudian meminta orang tua atau wali untuk memastikan anak-anak mereka menyelesaikan tugas-tugas di rumah. C. Mengirimkan survei kepada orang tua atau wali untuk mengetahui minat mereka dalam berpartisipasi dalam pembelajaran, namun tidak menindaklanjuti dengan tindakan konkret. D. Mengadakan sesi wawancara dengan orang tua untuk memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan dalam kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi pembagian berbagi di kelas. E. Menyusun program pembelajaran yang melibatkan proyek-proyek berbasis komunitas, namun tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang tua masyarakat tentang kontribusi mereka. Oke. Yang E ini jelas tidak, Pak ya? Yeah. Kurang cocok ya, kurang cocok. Sebenarnya bagus itu. Program melibatkan proyek, tapi tidak itu ya. Ya, tidak konsultasi. Yang mana, Bapak Ibu? Yang D, Pak. Yang D. Yang D. Yang D, Pak. Nah, kata kuncinya dulu di soal apa? Ingin melibatkan wali murid kan? Ya. Melibatkan orang tua wali. Nah, wali murid dilibatkan dalam hal apa? Proses pembelajaran. Proses pembelajaran ya. Dilibatkan dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi kelibatan atau keterlibatan wali murid dan masyarakat di sini. Nah, yang A itu bagus ini. Mengundang wali murid untuk datang ke kelas hanya saat tertentu tapi ya. Iya. Hanya saat tertentu lah ini yang jadi masalah di sini. Bagus sih mengundang tapi hanya saat tertentu ya. Tidak secara rutin. Nah, ini menyusun modul pembelajaran sepenuhnya disusun oleh guru. Kemudian, nah kalau sepenuhnya disusun oleh guru, ini berarti keterlibatannya apa? Keterlibatan wali muridnya hanya diminta untuk memastikan saja, berarti kurang cocok ya. Mengirim survei kepada wali murid, nah tapi tidak ditindaklanjuti. Nah ini yang jadi masalah di sini, Bapak. Oke, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut berikutnya Bapak Ibu. Kami persilakan 45. Sepertinya ini sudah soal SJT semua ini. PCK-nya sudah habis di malam-malam yang kemarin ya. Oke, lanjut. Silakan. Lanjut, Pak. Ya, lanjut, Bapak. Ya. Silakan. Seorang guru baru bergabung dengan sebuah organisasi profesi guru yang aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru tersebut ingin berpartisipasi secara efektif dalam organisasi tersebut dan membantu memecahkan masalah pembelajaran. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah A. Menghadapi setiap pertemuan dan kegiatan organisasi serta menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dalam proyek-proyek yang membutuhkan penyelesaian masalah. B. Menghadiri pertemuan organisasi secara pasif. C. Mengadakan beberapa pertemuan dan memiliki proyek yang sesuai dengan keahlian, kemudian
dengan ide-ide dan solusi relevan. D. Menghadiri kegiatan organisasi ketika memiliki waktu luang. E. Menjadi anggota organisasi tersebut sebagai wujud kontribusi sebagai guru tanpa kualifikasi. Yang C, Pak. Yang C? Oke. Yang A kenapa, Pak? Tidak dipilih. Itu terlalu aneh ya, Pak ya. Menggebu-gebu ingin menjadi pemimpin, Pak. Terlalu menggebu ya. Iya. Ingin menjadi pemimpin. Betul. Padahal guru baru, Pak ya. Iya. Ya, oke. Kurang cocok, Pak ya. Oke. Iya. Yang B kenapa, Pak? Kok enggak pilih yang B? Pasif ya? Karena Pasif dia ya? secara pasif, Pak. Nah, pasif. Oke. Yang C? Yang C kira-kira cocok gitu ya, Pak ya? Kira-kira cocok ya? Kira-kira cocok. Oke, kita warnai. Yang D enggak cocoknya di mana, Pak? Ketika memiliki waktu luang ya? Iya. Nah, menjadi anggota organisasi tersebut sebagai wujud kontribusi sebagai guru tanpa berpartisipasi aktif ya. Betul, berarti jawabannya yang tepat adalah yang C. Jadi tidak semua soal UTBK itu sulit Bapak Ibu ya. Sekali lagi, makanya kemarin di piloting 1 itu banyak yang lulus kok Bapak Ibu ya. Karena memang ya soalnya itu untuk UTBK-nya itu ya tidak semuanya itu soal-soal sulit ya. Terus yang gagal itu malah di UKIN-nya gitu ya. Kan aneh Bapak Ibu ya. Oke, lanjut 46. Izin Pak Ilmi. Ya, silakan Bu. Kita silakan. Sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakangan Bu Ana tahu jika kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana? Merasa menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktek tidak baik tersebut, membiarkan saja dan memilih untuk tidak bereaksi, membuat tulisan lepas di media sosial agar kepala sekolah tersebut mendapatkan sanksi sosial, membicarakan dengan sesama kolega guru karena bingung harus berbuat apa, menyesal telah menuruti perintah kepala sekolah tanpa mencoba melakukan sesuatu. Menurut saya yang A Pak Ilmi. Iya, merasa menyesal dan merasa menyesal. Ya, oke, baik. Yang A, oke. Membiarkan saja berarti tindakan yang kurang baik ya Bapak Ibu ya. Ya. Terlalu membuat cuek. tulisan lepas ini terlalu terlalu arogan ya ke sana ya. Jadi harus didiskusikan dulu intinya kan ini ya. Nah, siapa tahu nanti kepala sekolahnya berubah ya kan. Dengan saya menyesal kemudian ini. Oke, sudah terjawab. Tidak terlalu sulit ini soal-soal malam hari ini ya, ringan-ringan ini. Nah, oke, 47 silakan. Silakan Bapak Ibu, 47. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Pak Rio mendapati di sekolah tempat mutasinya rekan kerja yang tidak ramah dan suka mengusik. Suatu hari, rekan kerja sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya. Dan Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio, maka yang akan Anda lakukan adalah A.
melaporkan perbuatan rekan tersebut ke kepala sekolah agar segera ditegur. B. Menegur secara personal dan mengajak rekan tersebut bicara dari hati ke hati. C. Menegur dengan kasar karena sudah tidak tahan dengan perlakuan rekan tersebut. D. Mendiamkannya dan tidak menghiraukan nama baiknya difitnah. E. Membalas dengan ikut membicarakan hal buruk tentang rekan guru tersebut. B. Pak, menegur secara personal dan mengajak rekan tersebut bicara dari hati ke hati. Betul sekali ya, pendekatan personal Bapak Ibu ya, itu dilakukan pertama kali ya. Oke, lanjut berikutnya. Oke. Ini jadi nanti yang piloting 2 jangan terlalu malam ya Bapak Ibu ya. Nanti besok pagi kurang fokus jadinya. Setelah 50 soal nanti saya sarankan untuk bisa istirahat ya Bapak Ibu untuk menghadapi besok pagi. Dan untuk yang piloting 3 nanti kita lanjut untuk Mbak Sukin ya. Silakan. 48. Pak Ilmi. Ya. Apa soal SJT itu selalu nomor 36 sampai 50 ya? Oh tidak Bu, diacak. Apa diacak? Oh diacak. Masing-masing orang itu nanti soalnya hampir mirip tapi diacak gitu Bu. Diacak berarti bisa ya? Jadi Bu Elok nanti nomor 7 tapi di Bu Eni nanti bisa jadi nomor 1 begitu ya. Diacak Bu. Tidak mesti sama ya. Oke. Sama dengan ketika kita membuat kuisis itu loh Bapak Ibu ya. Itu kan di peserta didik lain kadang kan sama soalnya, cuman kadang itu beda nomor gitu ya. Nah, oke, lanjut Bu, silakan. SJT ini sangat membantu Bapak Ibu ya. SJT sangat membantu karena walaupun pilihan Bapak Ibu salah itu tetap dapat poin ya. Nah itu sangat membantu. Ayo, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ada yang membacakan lagi. Izin. Ya, izin Bu Susi. Silakan Bu. Kak Putra membuat rancangan pembelajaran esok hari dengan media digital yang kontennya disesuaikan dengan materi membaca denah. Di tengah proses membuat bahan ajarnya, Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan nilai raport yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra, maka yang saya akan lakukan menyusun konten media digital, materi, membaca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa konten media digital, materi membaca denah merupakan bagian penting dalam perangkat pembelajaran, sedangkan tugas mengentri nilai raport bisa dikembalikan ke kepala sekolah. B. Memutuskan untuk merespon tugas mengentri nilai raport karena diminta langsung oleh kepala sekolah dan berpikir bahwa penyusunan konten media materi membaca denah untuk peserta didik bisa dibatalkan. Yang C. Memutuskan meminta bantuan orang lain untuk mengentri nilai raport, kemudian mengerjakan menyusun konten. Yang D. Memutuskan menyusun konten media digital materi membaca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa membuat konten media digital membaca denah merupakan salah satu tugas utamanya sebagai pendidik dalam mendesain, bermakna dan menyenangkan, sedangkan mengentri nilai raport bisa dikerjakan di waktu jeda. Yang E. Memutuskan mengentri nilai raport sebagai prioritas karena merupakan tugas langsung dari kepala sekolah, sedangkan membuat perangkat pembelajaran bisa diganti dengan hanya menggunakan buku pegangan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Menurut saya panjang-panjang tidak ada yang salah Bapak Ibu jawabannya. Oke. Ya. Tapi menurut saya yang paling tepat ini Pak yang D. Yang D dua-duanya jalan jadinya itu Pak Ilmi.
Iya. Jadi memang kalau kita dihadapkan dengan tugas kita dan juga ada instruksi atau perintah dari kepala sekolah, keduanya harus jalan, Bapak Ibu. Nah, kira-kira yang mengajarnya jalan dengan efektif, terus tetap mengerjakan yang mana, Bapak Ibu? Yang D. Yang D ya? Oke. Ya. Berarti yang ini yang cocok, Bapak Ibu ya, yang D. Oke, lanjut. Jadi nilai rapotnya tetap di entry juga ya, di waktu jeda ya. Oke, lanjut. Silakan. Kode etik. Kode etik guru. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu ya. Secara personal ya. Iya, sama jelas seperti ini ya. soal yang di atas itu Pak. Iya, seperti soal yang di atas secara personal ini. Oke. Tidak ada kesulitan ini. Oke, yang nomor 50. Silakan. Nah, memang soalnya besok panjang-panjang Bapak Ibu. Jadi saya syaratkan Bapak Ibu harus tahan. Di tengah-tengah membaca itu kadang-kala kita itu sudah merasa capek dan bagaimana gitu. Tapi Bapak Ibu semangatnya harus tahan ya. Iya, terima kasih Pak Eni. Iya. Oke, silakan Bapak Ibu. Tinggal satu nomor ini, silakan. Berdasarkan analisis hasil diagnostik asesmen ditemukan siswa yang heterogen kemampuannya. Anda sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung, terdapat 3 kelompok kemampuan siswa yaitu pandai, sedang, kurang. Tindakan yang Anda lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan efektif adalah mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari kombinasi siswa yang pandai, sedang, dan kurang, supaya bisa saling membantu dan berkolaborasi dalam diskusi di masing-masing kelompoknya. B. Mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang, sehingga terjadi saling asuh dan guru tidak memberikan pendampingan karena siswa sudah diskusi mandiri dalam kelompoknya. Yang C. Mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang, sehingga terjadi saling asuh di mana guru memberikan fasilitas pendampingan bimbingan ke setiap kelompok secara menyeluruh. D. Memberikan kebebasan kepada semua siswa untuk memilih teman yang cocok dan sesuai keinginannya dalam membentuk kelompoknya masing-masing supaya peserta didik merasa nyaman dan tanpa beban. E. Mengelompokkan siswa sesuai kemampuannya. Siswa yang pandai ke dalam kelompok sesama yang pandai. Demikian juga terhadap siswa yang sedang dan kurang, supaya peserta didik bisa diskusi sesuai level kemampuannya. Teman-teman, yang mana menurut saya itu yang berdiferensiasi, yang apa ya Pak? Yang A mungkin ya Pak ya. Hasil analisis, hasil asesmen awalnya itu kemampuannya beragam Bapak Ibu ya. Jadi terdiri dari low, medium, high ya di sini ya, berarti berdasarkan kesiapan belajar. Nah, yang pertama ini dikelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari kombinasi siswa yang pandai, sedang, dan kurang. Jadi setiap kelompok itu dikombinasi Bapak Ibu. Jadi kelompok A gitu ada yang pandai, sedang, ya, dan kurang. Ya, dicampur supaya saling membantu dan berkolaborasi dalam diskusi masing-masing kelompoknya. Berarti ini sepertinya dijadikan tutor sebaya begitu ya, yang pandai ya. Nah, boleh Pak, boleh seperti ini. Nah, yang B,
Mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasi setiap kelompok terdiri dari siswa pandai, sedang, dan kurang, sehingga terjadi asa, asi, asu, dan guru tidak memberikan pendampingan. Di sini jelas ya. Nah, ini yang kurang cocoknya di sini. Jadi Bapak Ibu jangan memilih yang ini ya. Oke, yang C, mengelompokkan ini sama dengan atas, cuman di sini bedanya di mana? Guru memberikan pendampingan. Fasilitas. Nah, memberikan pendampingan, memberikan kebebasan. Ini tidak cocok ya Bapak Ibu ya. Iya, sama juga. Ini tidak bisa ya. Mengelompokkan siswa sesuai kemampuan. Siswa pandai dalam kelompok yang sama bisa jadi, tapi di sini tidak ada pendampingan Bapak Ibu. Tidak ada pendampingan. Jadi ini boleh. Seperti ini boleh dikelompokkan yang low sendiri, yang high sendiri. Boleh. Tapi harus ada pendampingan. Nah, kira-kira ini tidak cocok ya. Karena tidak ada pendampingan di sini. Ya. Berarti yang C Pak Ilmi. Oke. Yang C? Iya Pak. Kenapa enggak milih yang A? Kenapa enggak milih yang A? Ini antara yang A dan yang C ya Bapak Ibu ya di sini ya. Kalau yang A dilepas sekali itu Pak. Tidak ada pendampingan juga Tidak ya? ada pendampingan. Iya, Oke. dilepas sama gurunya itu Pak. Nah, berarti yang ini yang cocok ya. Mantap Bapak Ibu. Ini nanti saya kirim 50 soal, tolong dibaca-baca lagi ya pagi hari ya. Jadi usahakan tidurnya Bapak Ibu. Iya Bapak. Berarti semua nih Bapak dari 1 sampai 50 yang dikirim. Ya, dari 1 sampai 50 saya kirim ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa dipelajari lagi, diingat-ingat. Jadi yang kuning-kuning itu Bapak Ibu lihat, itu kata kuncinya ya. Jadi yang kuning-kuning di Kata soal kunci dan itu. jawabannya. Iya, betul. Pak Ilmi, saya izin bertanya. Iya, silakan Bu. Saya baru masuk dari semalam ini Pak Ilmi. Piloting berapa Bu? Piloting ketiga. Oh, piloting ketiga masih ada pertemuan lagi Bu, nggak apa-apa. Iya, tapi soal yang ini baru saya dapat 5 soal jadinya Pak. Mohon izin apakah ada pengulangan nanti dari soal nomor 1? Pengulangan jelas ada Bu. Kita biasanya ada pemantapan Bu. Pemantapan itu tidak 1 kali, tapi biasanya kadang 2 kali, 3 kali gitu ada pemantapan. Ini coba Ibu tanya saja yang piloting 2 ini sudah pemantapan berapa kali? Coba Bu Elok, berapa kali Bu Elok? Belum. Padahal sudah selesai lama ya. Sudah selesai lama. Dapat pendampingan lagi berapa kali Bu Elok? Kemarin itu yang Bu Dewi itu Pak nggak bisa ikut. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu yang piloting 3, nanti yang ketinggalan itu masih ada pendampingan lagi. Biasanya kita itu walaupun pertemuan sudah selesai gitu kita undang lagi biasanya ya. Iya, terima kasih Pak Ilmi. Seperti piloting 2 begini nih sampai 6 kali, kadang 6 kali 7 kali kita ikutkan lagi ya. Jadi sudah selesai tapi kita tambah sampai 6 kali, sampai 5 kali. Oke. Gitu Bapak Ibu, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang menghadapi ujian. Ya. Jangan lupa tidur yang nyenyak Bapak Ibu, tidak usah dipikirkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembahasan kita. Untuk yang piloting 2 bisa keluar dari room ya Bapak Ibu ya. Kami persilakan keluar dari room. Dan untuk yang piloting 3 tetap di tempat ya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sukses ya. Pak, ditunggu kiriman soalnya Pak. Oke. Soalnya dari 1 sampai 50. Oke, siap Bu Rina ya.
Nah, Nanti Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Bapak. Saya pamit dulu nggih. Assalamualaikum. ya, oke. Waalaikumsalam. Saya Ya, pamit semangat dulu Ibu-ibu. ya. Untuk pilot Assalamualaikum. kita Semangat Ibu. silahkan untuk beristirahat. Ini disambung dengan piloting 3 ya, pembahasan skinnya, persiapan Besok skin. kita ujian pagi-pagi. Iya. Semangat ya Bu. Oke. Bu Susi, ada yang keluar sepertinya tadi piloting 3 bisa diumumkan dulu Bu Susi. Untuk itu bisa bergabung lagi untuk yang pembahasan UKIN ya. Jadi saya bahas sekilas untuk pembahasan UKIN. Piloting Biar 3 ya. nantinya Bapak Ibu bisa persiapan ya. Iya, piloting 3 Bu, diumumkan dulu ya. Atau ada yang ingin kirim? Ingin kirim untuk modul ajarnya ya. Silakan Bapak. Japri ya Pak Ilmi ya. Ya, boleh Japri Pak. Silakan. Nanti saya bahas malam hari ini. Mohon izin Pak Ilmi, saya sudah japri. Oh ya, Bu Lailatul ya. Iya Pak. Oke. Tapi mohon maaf ya baik. Pak, masih berantakan. Oke, baik, nggak apa-apa. Baik, saya bahas untuk miliknya Bu Lailatul ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengadopsi. Intinya itu kan nanti kesalahannya yang mana itu Bapak Ibu bisa perbaiki kalau memang kesalahannya itu hampir mirip ya dengan Bu Lailatul gitu ya. Oke, masih proses, saya unduh Bapak Ibu. Nah, udah. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah terlihat? Belum Pak ini. Belum. Oh, masih proses. Belum. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Ya, oke, baik. Baik, ini miliknya Bu Lailatul ya. Merancang kegiatan pembelajaran. Bu Lailatul nanti bisa diberikan cover ya Bu Lailatul ya. Oh iya Pak, baik Pak. Nah, bisa diberi cover ya. Jadi halaman pertama nanti covernya ya. Baru kemudian modul ajarnya. Sebisa mungkin untuk asesmen awal ditaruh di halaman yang kedua ya Bapak Ibu ya. Asesmen awalnya ditaruh di halaman yang kedua setelah judul. Jadi Bu Lailatul ini kira-kira memenuhi kebutuhan apa ya kira-kira? Pemenuhan kebutuhan apa Bu? Apa ya Pak, di situ saya Apakah belajar kesiapan atau belajar, apakah gaya belajar, apakah minat? Coba saya lihat. Oh, ini kesiapan belajar, Bu, berarti. Oh, kesiapan belajar. Iya, kesiapan belajar itu taunya dari mana? Dari sini. Pemahaman tinggi, ada pemahaman sedang, ada pemahaman rendah. Berarti kesiapan belajar, Kesiapan bukan belajar. gaya belajar ya. Nah, ini berdasarkan tingkat pemahaman atau kesiapan belajar. Oke. Saya lihat dari atas identitas sudah oke, ada kompetensi awal. Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu jangan dicantumkan semua ya. Bagi yang masih mencantumkan semua, tolong jangan
dicantumkan semua, maksimal 2 saja Bapak Ibu, karena ini 2 JP ya, 2 JP. Jadi karena ini nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rubriknya, rubrik penilaiannya. Saya lihat di bawah. Ini kan ada bernalar kritis dan gotong royong. Apakah ada? Ini belum ada, Pak. Nah, ini yang analisisnya, Bu. Nanti ditaruh di halaman kedua ya. Iya, baik. Nah. Belum ada, Pak, rubriknya. Oh, belum ada. Oke, baik. Nanti untuk rubrik penilaian sikapnya ada 2 ini, Bu ya. Ini wajib ada ya. Rubrik penilaian sikap bernalar kritis dan bergotong royong ya. Karena di sini dicantumkan 2. Jadi makanya aja Bapak Ibu kalau bisa cukup 1 saja nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan nanti saya ganti 1 nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, itu tidak menyulitkan Bapak Ibu untuk membuat rubrik. Jadi nanti rubriknya cukup 1 saja kan? Ya, rubrik bernalar kritis saja, gitu boleh. Oke, targetnya terus. Duh. Moda, kok moda sih Bapak Ibu? Moda. Ini modelnya sudah ada Bu. Kenapa kok moda? Moda ini biasanya moda luring, daring itu moda Bu. Nah, luring, daring gitu. Artinya modanya ini berarti pertemuan luring kan, bukan daring ya? Iya. Nah, modelnya PBL tadi, problem based learning. Nah, jadi bukan PBL ini modalnya ya, seperti ini ya. Oke. Kompetensi inti, tujuannya, materinya. Loh, ini Ibu CP-nya mana ini ya, Ibu? Capaian pembelajarannya ya, Pak? Nggak ada ya? Iya. Bukan kompetensi inti ya. Kalau kompetensi inti lah nanti masuknya K13 nanti. Ya. Nah, jadi nanti di sini CP ya, CP ya. CP baru TP-nya di bawahnya. Jadi Ibu lihat nanti CP-nya. CP dari matematika itu apa? Kelas berapa ini? Kelas 1, Pak. Nah, nanti dilihat ya Bu ya, CP yang terbaru. Nah, kelas 1 itu ada KPK dan FPB lah kira-kira. Oh, ada iya, Pak, si SMP bilangan, ini ya. Bilangan bulat iya Pak. Maksudnya SMP tak kira SD nih. Ya. Kalau SMP ada. Nanti Ibu lihat CP dari SMP terkait dengan itu. Jadi bukan kompetensi inti ya. Di sini CP baru habis itu TP-nya ya. Oke, nek TP nggak apa-apa seperti ini, memahami, menentukan boleh. Nah, tapi di sini bukan kompetensi inti, tapi CP ya, capaian pembelajaran. Oke, pertanyaan pemantik ada, ya kegiatan. Nah, ini yang harus saya kritisi di sini. Kalau di depannya itu banyak menggunakan kata guru seperti ini, Bapak Ibu. Ini berarti teacher center ini. Pembelajarannya teacher center, Bu. Ini penilaian untuk perangkat UKIN-nya nanti jadinya rendah, Bu, di sini. Loh, kok bisa rendah, Pak? Iya, sebaiknya menggunakan apa? Peserta didik. Ya, jadi guru mengucapkan salam, oke. Terus peserta didik memimpin berdoa gitu ya. Salah satu peserta didik memimpin berdoa gitu Bu. Jadi peserta didik, jangan guru ya. Salah satu peserta didik memimpin berdoa. Kemudian guru menanyakan kehadiran boleh. Terus di sini peserta didik diberikan apersepsi gitu ya. Jadi diolah ya Bu ya, diolah sehingga jangan guru, jangan kebanyakan kata guru ya. Jadi sebisa mungkin untuk peserta didik. Nah, kalau banyak peserta didiknya
dalam penggunaan katanya itu ya, dalam penggunaan kata itu banyak menggunakan peserta didik, maka bisa dipastikan di situ untuk modul ajarnya itu student center ya. Jadi berpusat pada peserta didik. Kalau seperti ini berarti yang gurunya yang aktif di sini ya. Oke, nanti bisa diganti Bu ya. Ini. Iya baik Pak. Peserta didik melakukan ice breaking begitu Bu ya. Iya. Peserta didik diberikan penjelasan. Peserta ini nggak usah guru, jadi langsung peserta didik saja. Peserta didik mengamati. Nah, ya. Peserta didik melakukan tanya jawab. Nggak usah guru lagi ya di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini penilaiannya sangat tinggi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kebanyakan di sini itu menggunakan peserta didik, itu nanti nilai perangkatnya itu tinggi. Karena dinilai oleh dosen penilainya itu berarti sudah berpusat pada peserta didik, student center. Nah, kalau kebanyakan seperti ini berarti teacher center. Nanti bisa diubah Bapak Ibu. Nah, karena menggunakan model PBL, maka di sini harus dimunculkan sintaknya ya. Sintak pertama, sintak kedua. Nah, sampai 5 sintaknya karena PBL. Nah, ini sudah ada diferensiasinya, sudah muncul. Cuman untuk KSE-nya belum muncul, Bu Laila. Iya, belum Pak. Saya masih bingung memasukkan KSE-nya di bagian mana ya Pak? Masukkan KSE-nya itu ketika diskusi berarti kan itu KSE apa gitu ya. Ketika berdiskusi KSE apa Bapak Ibu? Masih ingat? KSE kan ada 5 kalau menurut teorinya Kessel ya. Ya, betul ya? Ada 5 ya. Nah, kira-kira kalau diskusi itu berarti apa? Kesadaran sosial dan keterampilan sosial ya. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial, Pak. Dan keterampilan sosial. Jadi nanti diberi itu ketika diskusi gitu berarti kalau ini keterampilan sosial ini ya kan. Tanya jawab ini kan berarti dia semacam ada hubungan kan ya. Ya, hubungan interaksi antara individu dengan yang lainnya ya Pak. Nah, itu berarti keterampilan sosial. Berarti keterampilan sosial. Keterampilan sosial. Jadi nanti ditulis di sini. Ini ya, KSE keterampilan sosial. Nah, seperti ini, Bu. Oke. Nah, kalau ada ice breaking atau teknik stop berarti masuk apa? Masuk apa Bapak Ibu? Manajemen diri. Manajemen diri, ya kan? Manajemen diri. Kalau refleksi berarti kesadaran diri. Kalau presentasi berarti keputusan yang bertanggung jawab. Jadi KSE keputusan yang bertanggung jawab. Itu ketika presentasi. Jadi diberi sisipan KSE ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti nilainya sangat komplit. Jadi dijamin nanti itu modul ajarnya bagus Bapak Ibu. Jadi sudah diferensiasi bermuatan KSE luar biasa. Ya, seperti itu ya. Bingungnya di mana kira-kira Bu? Ketika menyisipkan KSE ya. Iya betul Pak. Emosionalnya. Jadi ketika diskusi berarti terjadi apa? Terjadi interaksi kan? Interaksi, relation skill ya. Kesadaran sosial, KSE kesadaran sosial dan keterampilan sosial. Bertanya jawab berarti keterampilan sosial. Ice breaking berarti manajemen diri. Kalau refleksi berarti kesadaran diri. Kemudian kalau diberi tugas terus dia mempresentasikan, mempertanggungjawabkan berarti KSE keputusan yang bertanggung jawab. Nyampe sini paham Bapak Ibu? Bisa ya menyisipkan? Iya Pak. Bisa, jadi nanti disisipkan. Iya, Pak.
sehingga nantinya itu bagus untuk RPP-nya itu. Memang sekarang itu modelnya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah bagus. Nah, jangan lupa Bapak Ibu itu harus ada LKPD, kemudian ada materi ajarnya, rangkumannya lah gitu ya, rangkuman materinya. Selain ada LKPD juga ada rangkuman materinya ya. Terus nanti ada medianya. Pak, saya pakai PPT, Pak. Ya, PPT-nya itu di screenshot ya. Ditaruh di setelah LKPD boleh, sebelum LKPD juga boleh. Kemudian penilaian, kalau memang ada presentasi berarti nanti ada penilaian keterampilan. Kalau ada lembar evaluasi berarti nanti ada penilaian pengetahuan. Kalau ada keterampilan profil pelajar Pancasila ini berarti nanti ada penilaian sikap. Jadi usahakan nanti dideteksi ya. Dideteksi apakah ada penilaian pengetahuan, ada berarti ya. Itu Bapak Ibu. Oke, nyampe sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi nantinya satu orang itu kurang lebih untuk modul ajarnya itu sejumlah berapa halaman, Pak? Kurang lebih nanti 20-an halaman, Bapak Ibu. Satu modul ajar itu 20-an halaman karena lengkap. Ya, ada modul ajarnya, ada LKPD-nya, ada instrumen penilaiannya, ada materi ajarnya, ada medianya. Kemudian ada apa lagi? Ada remedial dan pengayaannya, jangan lupa. Remedial dan pengayaan. Nah, itu Bapak Ibu. Oke. Jadi Pak Ilmi yang lengkap Bapak Ibu ya. Ada yang ditanyakan, silakan. Iya Pak. Ini Pak terkait dengan remedial dan pengayaan di sini Pak, yang harus dilampirkan itu materinya ya Pak. Yang harus dilampirkan materinya ya. Berarti materinya lengkap dengan soal dan jawabannya atau hanya materinya saja Pak? Nanti untuk yang lembar evaluasi itu ya lengkap dengan soal dan jawabannya Bu. Kemudian soal remedial juga begitu, lengkap dengan soalnya dan jawabannya juga. Ya. Jadi di situ ada materinya, ada soalnya itu diberikan apa? Diberikan jawabannya juga. Pak Ilmi izin. Ya. Silakan. Boleh kami saya dikirimkan formatnya Pak biar bisa lengkap seperti yang Pak Ilmi sampaikan tadi biar bisa mencapai 20 halaman itu Pak. Ya, oke baik. Nanti kami kirim untuk contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ya mohon Pak Ilmi biar bisa kami buat yang lengkap begitu. Oke, siap biar nilainya bagus gitu Bu ya. Tidak. Jadi kemarin itu memang ada ukinnya itu yang tidak lulus loh itu. Tidak lulusnya itu karena satu, kadangkala itu link videonya dan link perangkatnya itu tidak bisa dibuka. Jadi Bapak Ibu nanti untuk yang mengunggah ke Drive itu usahakan nanti settingannya adalah settingan publik sehingga ketika dosen penilai itu menilai itu bisa dibuka Bapak Ibu. Nah itu sangat fatal itu. Sangat fatal ya. Oke. Malam hari ini Bapak Ibu alasannya ada lagi yang ditanyakan silakan. Enggak Pak, mohon izin boleh nggak maksudnya punya saya dikirim terus dikoreksi lagi sama Pak Ilmi? Oh boleh Bu, sangat boleh silakan. Ya saya kirim ke grup nggak apa-apa ya? Ke grup apa ke ya. Japri aja? Oke Japri boleh ke grup. Pak Ilmi coba punyanya saya Pak Ilmi bisa dibuka Pak Ilmi. Oke, siap. Saya unduh dulu ya Bapak Ibu ya. Oke.
Oke, sambil saya mengunduh, silakan yang ingin mengirimkan juga, silakan Bapak Ibu. Yang ingin mengirimkan, kami persilakan. Sekalian saya unduh dan saya revisi untuk malam ini ya. Gitu. Oke, sekaligus saya ngirimkan yang tadi Bapak Ibu ya, file yang tadi ya. Pak Kurniawan ya. Bu Nur Saada juga. Oke, baik. Bentar, masih proses mengunduh Bapak Ibu. Izin Pak Ilmi. Ya, silakan. Ini Pak terkait dengan media pembelajaran, kan tadi sempat Bapak sebut kalau katakanlah kita menggunakan PPT berarti itu kita screenshot saja. Terus kalau misalkan ada kita gunakan dengan alat peraga, contohnya saya ambil materi menghitung keliling dan lingkaran, kan bisa saya gunakan karton. Alat peraga benda konkret ya, gitu Bu? Ya bisa ya Pak. Bisa difoto Bu. Oh iya. Alat peraganya bisa difoto terus dimasukkan di situ gitu ya. Nah, jadi intinya itu nanti biar menambah penilaian Bapak Ibu ya. Jadi intinya itu biar menambah penilaian Bapak Ibu. Oh, ternyata menggunakan media gitu. Kadangkala itu kan modul ajarnya atau RPP-nya itu bagus, tetapi tidak ada medianya. Nah, itu juga tidak bagus Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin itu Bapak Ibu, kalau memang medianya berbentuk benda konkret ya, benda konkretnya difoto kemudian dimasukkan ke dalam modul ajar di situ ya. Oke, saya ingin merevisi miliknya Pak Kurniawan. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak. Sudah? Terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Nah Pak Kurniawan, nanti ini di tab ya Pak Kurniawan ya. Nah gini ya. Maksud saya itu diluruskan gitu Pak ya. Nanti kalau memang nggak bisa ngedit, minta bantuan temen atau tukang edit gitu sehingga nanti itu rapi gitu hasilnya ya. Nah jadi sehingga nanti rapi gitu. Ya Pak, belum selesai Pak, masih Pak. Nah oke. Nah ini modul ajar kurikulum merdeka berdiferensiasi, ada muatan KSE, luar biasa. Nah, maksud saya itu seperti ini. Nah, jadi analisisnya itu ditaruh di awal seperti ini. Nah, ini tapi belum ada covernya ya Pak ya. Belum ada covernya. Belum selesai Pak Ilmi. Oke, tidak apa-apa. Nah, ini pemenuhan kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar, Pak ya. Betul? Iya, Pak. Berdasarkan kesiapan kan ya. Ada yang pemahamannya baik, cukup baik, kurang gitu ya. Kok ini kok baik, cukup baik, kurang gitu, Pak. Kok kurang gimana gitu ya? Kira-kira gimana ya? Nggak ada yang sangat baik berarti, Pak. Maksudnya yang high gitu. Ada anak yang pandai gitu. Yang pandai itu yang baik ini, Pak.
atau gimana? Nggih, Pak. Nah, Baik, kalau memang seperti itu nanti bisa ditulis di sini itu sangat baik, kurang gitu, Pak. Ya. Kalau memang itu. Jadi kalau baik ini itu artinya dia masuk sedang, Pak. Kategori sedang, ya. Nah, jadi nanti di sini sangat baik, terus kurang gitu ya. Atau kalau memang menggunakan itu berarti ya low, medium, high gitu, boleh. Boleh, terserah Bapak Ibu ya. Oke, di sini sudah ada asesmen awalnya. Baru, nah ini yang harus saya kritisi di sini. Bapak, kita 2 JP, tidak mungkin kita menilai semuanya. Mampu kira-kira 2 JP nilai semuanya? Nah, ini tidak mampu. Jadi nanti usahakan diambil 2 saja ya. Atau diambil 1 ya, Pak ya. Nah, dimensi profil belajar Pancasilanya diambil 2 atau 1 saja, Pak. Saran saya. Oke. Pak Kurniawan gimana? Nanti yang diambil yang mana kira-kira? 2 atau 1 saja, Pak ya. Yang Pak, mana mohon kira-kira? maaf, Pak, untuk sinyalnya di sini masih kurang jelas nggih, Pak? Oh, kurang jelas. Oke, sudah jelas, Pak? Iya. Yang lain gimana, Bapak Ibu? Sudah jelas? Jelas, Jelas, Pak. Dari tadi jelas, Pak. Oke, Pak Kurniawan bisa mungkin keluar rumah atau apa gitu nyari sinyal yang lebih bagus gitu ya. Jadi intinya untuk profil ini Pak Kurniawan nanti bisa 2 saja Pak ya atau 1 gitu ya. Jadi jangan 4. Profilnya ya, Pak. Jadi cukup nanti 1 saja atau 2 begitu ya diambil. Karena ini nanti berkaitan dengan rubriknya di bawahnya nanti. Oke, CP-nya sudah ada. Setelah CP baru, nah ya, TP-nya sudah ada. Oke, siap. Strateginya, modelnya PBL, berarti nanti harus ada sintaknya. Kita lihat, oh, pembelajaran sosial emosionalnya sudah ada. Oh, 5 kan, ya kan? Nah, ini sudah ada. Oke, sumbernya, nah, kegiatannya. Nah ini kan kalimat santun kesadaran diri ya, berdoa kesadaran diri. Nah ini yang saya maksud tadi KSE-nya. KSE-nya dimunculkan seperti ini ya. Oke. Manajemen diri, teknik stop itu manajemen diri, betul. Nah ini sudah ada sintaknya. Fase pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik diberikan bahan bacaan terkait materi pengukuran panjang oleh guru. Nah, kata-katanya ini juga yang atas banyak gurunya, Pak. Nanti di itu ya, diganti, Pak ya. Ini guru-guru semua ini ya. Guru. Nah, ya, jadi peserta didik ya mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran begitu ya. Peserta didik merelaksasikan tubuh. Nah, peserta didik diberi penyampaian terkait model pembelajaran gitu. Jadi nanti diawali dengan peserta didik. Jangan terlalu banyak guru seperti ini ya. Biar nanti penilaiannya bagus gitu. Oke, sudah ada sintaknya di sini. KSE juga sudah dimunculkan. Cuman diferensiasinya ini diferensiasi apa, Pak? Proses. Konten. Diferensiasi yang dipilih apa? Diferensiasi konten itu artinya materinya itu ada yang disajikan dalam bentuk video, ada yang disajikan dalam bentuk teks, ada yang disajikan dalam bentuk gambar. Nah, kalau memang materinya hanya bentuk teks, berarti tidak ada diferensiasi konten.
Nah, sekarang saya tanya Pak Kurniawan, di sini adakah materi yang disajikan dalam bentuk yang lain selain teks? Ya. Pak Ilmi, mohon maaf Pak Ilmi, di sini cuacanya tidak mendukung hujan Pak Ilmi. Sinyalnya enggak stabil, nggih, mohon maaf Pak Ilmi. Oke, baik. Tidak apa-apa Pak, didengarkan saja, tidak apa-apa, nggih. Nah, baik. Bapak Ibu sebisa mungkin kalau memang kontennya itu cuma satu, Bapak Ibu nanti cukup satu ya. Jadi cukup satu artinya di situ tidak ada diferensiasi konten ya. Jadi diferensiasi konten itu manakala materinya itu disajikan dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk gambar materinya, ada yang dalam bentuk poster materinya, ada yang dalam bentuk buku teks dan lain sebagainya. Maka di situ terjadi diferensiasi konten. Kalau diferensiasi proses itu apa, Pak? Diferensiasi proses itu manakala prosesnya dibedakan. Kelompok yang low diberi apa, kelompok yang high diberi apa, yang medium diberi apa. Itu berarti sudah terjadi diferensiasi proses. Nah, kalau yang diferensiasi produk itu gimana, Pak? Ketika presentasi itu di situ ada yang presentasinya itu berbeda Bapak Ibu. Kelompok 1 presentasi terkait dengan poster. Kelompok 2 presentasi terkait dengan diagram. Kelompok 3 presentasi terkait dengan puzzle-nya. Nah, berarti di situ ada diferensiasi produk ya. Nah, nanti dideteksi ya Bapak Ibu. Kalau pilihnya Pak Kurniawan ini saya tidak melihat adanya diferensiasi konten. Jadi nanti ini bisa dihapus ya. Diferensiasi prosesnya yang mana? Nanti ketika anak-anak itu sedang berdiskusi terkait dengan LKPD-nya barangkali dibedakan. Berarti terjadi diferensiasi proses. Oke, ini sudah bagus ini. Nah, penilaiannya juga lengkap di sini. Ada penilaian sikap. Tapi di sini sekali lagi tadi sikapnya kan ada berapa tadi yang dicantumkan. Nah, ternyata sikap yang dicantumkan tadi yaitu ada 4. Beriman, mandiri, gotong royong, bernalar kritis. Sementara di sini kok ada 2, ya kan? Spiritual sama sosial. Berarti ada yang harus dihilangkan tadi yang atas spiritual berarti kan beriman bertakwa ya. Nah yang sosial tadi berarti gotong royong. Berarti cukup 2 saja tadi untuk yang profil pelajar Pancasilanya. Penilaian pengetahuan sudah ada. Oke. Penilaian keterampilan juga sudah ada ketika presentasi ya. Oke. Rencana tindak lanjut ada, materi ajarnya ada. Loh ini seperti ini Bapak Ibu, ini lengkap ini. Nah, LKPD-nya ada. Oh, lengkap ini udah, penilaian ada ini. Ini yang lengkap Bapak Ibu seperti ini. Ini bagus sekali ini. Nah, ini lengkap sekali, cuma nanti perlu dipertimbangkan lagi untuk diferensiasinya ya. KSE-nya sudah muncul tapi diferensiasinya perlu diperjelas. Kalau memang kontennya, materinya tidak beragam berarti tidak terjadi diferensiasi konten. Kalau memang prosesnya dibedakan masing-masing kelompok berarti sudah terjadi diferensiasi proses. Kalau nanti yang ditampilkan itu berbeda ketika presentasi berarti terjadi diferensiasi produk. Oke, demikian Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang bertanya Pak Ilmi. Penjelasan saya, iya silakan. Izin bertanya. Tadi penjelasan Pak Ilmi tentang diferensiasi produk yang mempresentasikan yang berbeda-beda. Apakah termasuk misalkan yang kelompok 1 mempresentasikan soal nomor 1,
yang kelompok 2 mempresentasikan soal nomor 2 misalkan. Apakah itu sudah masuk ke diferensiasi produk, Pak Ilmi? Belum, Bu. Oh. Kan masih bentuk teks ya? Sama ya? Masih bentuk teks ya? Jadi sebisa mungkin itu bentuknya berbeda gitu ya. Jadi walaupun nanti itu sama-sama mempresentasikan, mungkin presentasi kalau memang berdasarkan gaya belajar berarti nanti ada yang presentasinya itu dibentuk dalam bentuk gambar. Atau presentasinya ada yang dibentuk dalam peta konsep gitu. Ada yang presentasinya dibentuk dalam bentuk diagram. Atau nanti presentasinya dibentuk dalam bentuk ringkasan boleh ya. Jadi macam-macam ya. Yang penting itu bermacam-macam, Bu. Tapi kalau soal itu kan nanti produknya sama berarti ya. Sama-sama menjelaskan produk. Nah, kalau berhubungan dengan materi matematika, Pak, gambarannya seperti Berhubungan materi apa? matematika ya nanti dibentuk dalam bentuk lain, Bu, kalau produk. Jadi kalau memang sama, tidak apa-apa, Bu. Jadi prosesnya saja yang dibedakan, tidak apa-apa. Jadi nanti cuma terjadi diferensiasi proses. apa? Diferensiasi proses. Jadi tidak harus ketiganya tampak. Kalau memang ketiganya tampak, bagus. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Gitu ya. Misalkan contohnya yang seperti bagaimana itu ya, Pak ya? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Cukup satu saja boleh, Bapak Ibu. Cukup satu saja ya. Pak Ilmi, mohon maaf. Untuk modul ajar Pak Kurniawan boleh dikirim ke grup ya Pak, biar saya contoh lihat. Oke, boleh Bu, enggak apa-apa, enggak masalah. Oke, boleh, nanti saya kirimkan ya. Ya, makasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya ke Bu Nur Saada ini ya. Miliknya Bu Nur Saada. Modul ajarnya matematika ini ya Bu Nur ya? Iya, iya Pak. Oke, baik. Matematika. Oke. Masih proses. Belum terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Sudah sepertinya ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, oke. Di sini asesmen awalnya belum ada ya Bu ya? Asesmen awalnya ya Pak ya? Sudah ada asesmen. Iya, asesmen awalnya Ibu ini melayani apa kira-kira? Melayani kebutuhan apa? Kesiapan belajar. Kalau kesiapan belajar itu kan berarti kan ada yang pemahamannya rendah, sedang, tinggi gitu. Iya, Kalau iya Pak, seperti itu. Minat, berarti nanti dideteksi Bu, yang rendah itu siapa? Seperti Pak Kurniawan tadi ya, itu melayani kesiapan belajar ya. Iya Pak. Oke, JP-nya ada, profilnya 3 Bu, ini nanti dikurangi 1 ya. Iya Pak. Dikurangi 1, oke. Nah, di sini model pembelajarannya pakai PBL. Kalau memang pakai PBL harus ada sintaknya, Bu. Mana sintaknya, Bu? Belum ada ya Pak ya? Iya, seperti Pak Kurniawan, Bu Laila tadi itu betul, ada sintaknya. Jadi sintak pertama apa, sintak kedua apa gitu. Nanti bisa diadopsi miliknya Bu Laila tadi ya. Iya Pak. Nah, ini sudah ada untuk pengayaan dan remedial sudah ada. Nah, kisi-kisinya ada. Oke, ini instrumen penilaiannya ada. Oke.
Oh, ada. LKPD sudah ada. Nah. Oke, ini sudah bagus ini. LKPD ada, penilaian ada. Untuk pengayaan dan remedial ada, Bu, soalnya. Kok belum terlihat ya? Oh, belum, Pak, belum. Belum ada. Ini jadi asesmen awalnya belum ada, Bu. Iya. Asesmen awalnya belum ada, kemudian sintaknya belum ada. Nah, loh. Ini tadi katanya kesiapan belajar, tapi di sini kok gaya belajar, Bu? Iya. Ya. Nah, jadi Ibu itu kalau melayani gaya belajar berarti nanti ya dideteksi yang visual siapa, yang auditory siapa, yang kinestetik siapa. Gitu. Nanti ditentukan, Bu ya. Kalau lihat ini berarti kesiapan gaya belajar ini. Iya, iya, Pak. Nah, jadi nanti Ibu beri sintak seperti Bu Elatul tadi, kemudian kalau memang kesiapan belajar, ya berarti asesmen awalnya kesiapan belajar. Tapi kalau ini gaya belajar, berarti asesmen awalnya berarti gaya belajar. Itu Bu, bawah-bawahnya sudah bagus. Ini yang perlu direvisi, ini yang untuk langkah-langkahnya Bu ya, sintaknya ini ya. Iya, iya, Pak. KSE-nya juga belum disertakan. Ya. Nah, ya, Pak. Tuh. Iya, seperti itu Bu untuk miliknya Bu Nur ya. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Nanti saya kirim kok miliknya teman-teman tadi ya, biar bisa. Iya Pak, sebagai referensi aja ya. Referensi. Jadi kalau memang PBL sintaknya wajib ada Bu ya. Kalau memang PBL sintaknya wajib ada, terus jangan lupa muatan KSE-nya. Tadi yang bawah-bawah sudah lengkap itu tadi, ada LKPD, ada penilaian dan lain sebagainya sudah lengkap. Cuman di langkah-langkahnya yang kurang tadi ya. Iya Pak. Oke, gitu Bapak Ibu malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di malam-malam berikutnya. Semoga Bapak Ibu tetap dalam kondisi sehat. Urusannya lancar semua ya. Malam hari ini kita amin. Saat saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Terima kasih Pak Ilmi. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Ilmi untuk materinya pada malam hari ini, dan nanti kita akan berjumpa kembali besok ya. Jadi besok masih ada jadwal, nanti kita akan bertemu dengan Bu Dewi, didampingi oleh Bu Dewi. Terima kasih Pak Ilmi materinya, dan Bapak Ibu semua untuk malam hari ini kita